Sugeng Injang. Terima kasih untuk perkenannya bagi saya berbagi firman di sini dan kita akan mempelajarinya. Tadi malam kita telah belajar banyak sampai jam berapa? 10:30. Wow, ya. Dan menurut kesepakatan kita akan kembali lagi untuk belajar tentang firman Tuhan dan kita mempelajari Kristus anak domba Paskah sebagai penggenap. Dan Tuhan Yesus sudah mengabarkannya. Dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kita. Kematian dan kebangkitan Al-Masih sebagai penggenapan dari tanah. Apa itu tanah? Tanah adalah kitab perjanjian lama. Orang Ibrani itu menyebutnya dengan tanah karena tanah itu adalah singkatan dari Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Dan menurut pengajaran Tuhan Yesus sendiri, Tuhan mengajarkan bahwa Ia telah dinubuatkan di tanah ini, yaitu kitab Torahnya Musa dan kitabnya Nabi-Nabi, Nevi'im, dan kitab Mazmur. Kita baca ayatnya Lukas 24 ayat 44 sampai 48. Ia berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus dikenapi semua yang ada tertulis tentang aku, yaitu di mana? Di kitab Taurat Musa. Nah, ini Torah. Dan di kitab Nabi-Nabi. Kitab Nabi-Nabi itu Nevi'im. Kemudian ada di kitab Mazmur. Kitab Mazmur ada di bagian Ketuvim. Ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dan kalian adalah saksi dari semuanya ini. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus memenuhi segala nubuat yang ditulis di sepanjang perjanjian lama, yaitu di bagian Torah, kemudian di bagian kitab Nabi-Nabi Ketuvim, dan kemudian ada di bagian kitab Mazmur, yaitu kitab Ketuvim. Nah, kebangkitan dan kebangkitan Tuhan Yesus Al-Masih. Nah, ini saya nulisnya sengaja nulis Al-Masih karena kita kayaknya itu anti dengan kata Arab Al-Masih, yang dimana kenaikan Isa Al-Masih sekarang sudah diganti menjadi kenaikan Yesus Kristus dan kita semuanya menjadi gembira. Padahal ya sama saja tuh Bu. Ya. Jadi Yesus Kristus adalah merupakan transliterasi dari bahasa Yunani, sedangkan Isa Al-Masih merupakan serapan dari bahasa Arab. Dan jangan anti dengan bahasa Arab, karena Kristen di Arab itu sudah ada lebih dahulu 7 abad sebelum adanya keislaman. Ya, jadi sebenarnya Isa Al-Masih buat saya sih juga nggak apa-apa, karena kata Isa itu berasal dari bahasa Aram, ya, Yeshua, Y-nya itu kadang-kadang dibaca Isi, ya, seperti Isaya, Yesayahu dibaca Isaya, jadi Y-nya bisa dibaca I, jadi Yeshua menjadi Isa, ya. Kemudian Masihi, ya, itu Al-Masih, karena Al itu cuman kata sandang saja, jadi ya sama-sama saja. Jadi, dan Musa menulis tentang aku. Kembali Tuhan Yesus mengkonfirmasinya dalam Yohanes 5 ayat 46 sampai 47. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu percaya juga kepadaku. Sebab ia, siapa? Musa menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya apa yang aku katakan? Di sini Tuhan Yesus merujuk bahwa dirinya telah dinubuatkan dalam kitabnya Musa sejak kapan? Sejak
Kejadian 3 ayat 15. Dan juga tempat kelahirannya itu sudah dirujuk juga di kitab Kejadian pada Kejadian 35 ayat 16 sampai 21 tempat kelahirannya. Dan juga nanti diulangi lagi dalam Mika 4 ayat 8 dan kemudian penggenapan siapa yang akan seorang nabi yang seperti Musa. Nah, itu ditulis dalam Ulangan 18 ayat 15 sampai 18 merujuk kepada sang pemberes dosa yang pernah disebut oleh Tuhan sejak di Taman Eden. Dan nubuat yang ditulis oleh Yesaya pun sudah dikonfirmasi oleh Yesus Kristus, ditulis dalam Lukas 4 ayat 16 sampai 21, yang dimana saat itu ketika Tuhan Yesus berada di satu sinagog, Tuhan Yesus diberikan satu gulungan kitab yang namanya kitab Yesaya, dan di situ Tuhan Yesus membacakan satu nubuat yang merujuk kepada dirinya. Kita baca langsung ayat 18. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku. Baca ayat 18. Roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun-tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Dan ini Tuhan Yesus mengutip Yesaya 61 ayat 1. Dan yang menarik lagi juga, Tuhan Yesus itu berkali-kali merujuk apa yang dinubuatkan di perjanjian lama itu merujuk kepada dirinya. Ketika dia merujuk siapakah sebenarnya sang Mesias itu. Nah, Matius 22 ayat 41 sampai 46. Jadi ketika bertemu dengan orang-orang Farisi yang mana mereka itu belajar tentang kitab suci, Tuhan Yesus merujuk hubungan antara sang Mesias dengan Daud. Nah, Tuhan Yesus bertanya kepada orang-orang Farisi itu, apakah pendapatmu tentang Mesias? Siapakah dia? Wah, dengan cepat para orang Farisi itu menjawab, anak Daud. Nah, katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Dan di mana di sini Tuhan Yesus mengutip ayat mesianik dalam Mazmur 110 ayat 1. Nah, kemudian Tuhan Yesus bertanya, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin anaknya pula? Nah, Anda harus tahu bahwa Alkitab kita ditulis dalam budaya timur, ya, pernahe opo. Nah, jadi kan Daud ini adalah bapak moyangnya sang Mesias. Kalau yang namanya bapak moyang itu pasti kastanya lebih tinggi daripada keturunan. Dan di sini Tuhan Yesus mempertanyakan kepada orang-orang Farisi, kalian dapat menjawab bahwa sang Mesias adalah anak Daud. Tapi coba pikirkan, Daud yang nanti melahirkan sang Mesias, entah keturunannya yang keberapa, tapi Daud di bawah pimpinan roh mengatakan bahwa siapa? Sang Mesias itu adalah tuannya pula. Kalau dia cucunya, yang manggil tuan itu harus cucu kepada bapak moyang, pernah opo gitu kan. Nah, tapi ini kok kebalik. Si cucu ini disebut tuan oleh seorang bapak moyang, bahkan yang dihormati sebagai raja besar yang memiliki karunia kenabian yang luar biasa. Wow. Ya. Di Mazmur 110 ayat 1, Daud mengatakan firman Tuhan, Tuhan besar-besar, ya, Yud-He-Vah-He yang sering kita baca Yahweh, firman Yahweh, Tuhan, ya, Adonai, kepada tuanku. Wow. Jadi tuanku ini, ya, sang Mesias disebut
Tuanku oleh Daud. Maka tidak bisa tidak bahwa Sang Mesias ini jauh lebih besar daripada siapa tadi? Daud, bapak moyangnya. Ini kebalik. Maka tidak bisa tidak bahwa Sang Mesias yang dijanjikan adalah sosok ilahi. Dan Tuhan Yesus juga merujuk apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama dalam Matius 12 ayat 40. Seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Dan juga Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 2 ayat 19, ya, namanya juga pelajaran, ayatnya pasti banyak hari ini. Jadi kita anggap saja kayak lagi sekolah minggu, ya. Yohanes 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dalam 3 hari akan aku mendirikannya kembali. Di situ Tuhan Yesus merujuk kepada kebangkitannya yang kita peringati pada setiap hari Paskah. Secara tradisi Paskah ini selalu jatuh pada hari Minggu. Kira-kira kenapa kok secara tradisi kita peringati pada hari Minggu? Karena Tuhan Yesus bangkitnya pada hari Minggu. Sehingga pada tiap-tiap minggu dalam setiap pekan menjadi suatu ibadah raya bagi kita. Nah, jadi di sini kita mempelajari bahwa ternyata ada runutannya. Alkitab itu tidak bicara ujuk-ujuk moro-moro Tuhan itu datang. No. Pasti ada asal muasalnya. Apa sih yang menjadi sebab musababnya? Nah, kita setiap kali Natal, setiap kali Paskah seperti hari ini, kita dibacakan Yesaya 53, Mesias yang menderita, tapi tidak di antara kita itu tidak memahami kenapa Tuhan Yesus harus datang. Apa sih yang menjadi asal muasalnya? Apa yang menjadi genealogi keselamatan. Maka kita bersama-sama untuk belajar mengenai muasal pemberesan dosa di Taman Eden, dan ini menjadi dasar teologis bagi kita. Nah, dimanapun saya menyampaikan firman, kalau Anda perhatikan, kalau saya sedang berdiri di hadapan jemaat, saya hampir selalu mengucapkan satu ayat, yaitu Kejadian 3 ayat 15. Dan itu merupakan ayat yang menjadi dasar keselamatan bagi kita semua. Dan ayat ini, next ya, nanti Kejadian 3 ayat 15. Mohon dikasih gambarnya, supaya memberikan satu touch, ya, feeling bagi kita. Kejadian 3 ayat 15. Disebut oleh Bapak Gereja sebagai proto-evangelium. Apa itu proto-evangelium? Proto-evangelium adalah berita Injil yang pertama. Tapi sebelum kita bersama-sama membaca Kejadian 3 ayat 15, kita akan membaca Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Bahasa Ibrani-nya mot tamut, pastilah engkau mati. Nah, jadi di sini ketika Adam ditaruh di Taman Eden, Adam boleh memakan buah apa saja yang ada di taman itu, cuman satu yang nggak boleh, yang ditulis dalam Kejadian 2 ayat 17 ini. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kamu makan buahnya. Dimakan apa enggak nanti? Dimakan. Nah, kalau dimakan apa konsekuensinya menurut Kejadian 2 ayat 17 ini? Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, ayat itu menjadi dasar dari pengajarannya Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat 23. Bisa diteruskan slide-nya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi frasa pertama, sebab upah dosa ialah maut, dasarnya dari mana? Dasarnya dari
Kejadian 2 ayat 17. Pada hari engkau memakannya, pada hari engkau melanggar, pastilah engkau mati. Tapi Roma 6 ayat 23 ini enggak titik, masih koma. Ada satu harapan bagi orang-orang yang melanggar ini. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ini merupakan penggenapan dari Kejadian 3 ayat 15. Nah, kita akan mempelajari apa itu Taman Eden. Taman Eden adalah taman kenyamanan, dan di Eden itu ada suatu peristiwa kecelakaan. Nah, sekarang Anda mulai paham kenapa ada peristiwa kecelakaan. Nah, di situ Adam telah melanggar perintah yang diberikan kepadanya, suatu larangan pertama, dia melanggarnya. Nah, karena ada kecelakaan, maka perlu siapa? Maka perlu juru selamat. Seandainya nggak ada kecelakaan, perlu juru selamat nggak? Nggak perlu. Jadi kenapa kok Yesus Kristus datang? Karena ada kecelakaan. Kecelakaannya kapan? Oh, ketika Daud berbuat dosa. Bukan. Kecelakaannya kapan? Oh, ketika Abraham melawan Tuhan misalnya. Pernah loh. Abraham itu nggak setuju dengan Tuhan. Cuman agak susah dicari di Alkitab bahasa Indonesia. Tapi kalau Anda membaca dalam Alkitab bahasa Ibrani itu ada. Nah, ada juga, oh karena Nuh berbuat dosa, dia marah-marah sama anaknya, kemudian mengutuki cucunya. Nah, maka perlu pengampunan dosa. Enggak. Kecelakaan harus dipandang dari kecelakaan yang pertama kali terjadi pada manusia yang pertama, ketika ada seorang perempuan terperdaya oleh ular, dan kemudian Adam tidak mengoreksi dosa istrinya, tapi apa? Malah mengkonfirmasi kesalahan istrinya. Dan apa yang terjadi? Adam ketika makan buah itu, Adam merasa malu. Kita semua tahu kan cerita mengenai ini, tapi saya harus mengulangi supaya Anda tahu kenapa Tuhan itu harus datang ke bumi. Karena tahu telanjang, kemudian mereka merasa malu, kemudian apa? Menyemat daun dari pohon ara, kemudian dipakainya sebagai cawat penutup kemaluan. Nah, kalau sudah pakai cawat harusnya nggak malu dan harusnya nggak takut. Tapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden, derap langkahnya didengar oleh Adam. Kemudian Tuhan mencari, Adam, di manakah engkau? Kita baca ayatnya. Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Wah. Kalau kita baca Kejadian 3 ayat 19. Kejadian 3 ayat 9. Ya. Kira-kira kontradiksi enggak? Katanya Tuhan. Kalau Tuhan itu kan Maha tahu. Adam lagi sembunyi. Mudah bagi Tuhan untuk menemukan Adam yang sembunyi. Tapi toh Tuhan tetap mengatakan, Adam, ayeka, di mana kamu? Wow. Jadi artinya ini bukan sekedar bertanya, tapi suatu tangisan. Allah menangisi perpisahannya dengan manusia, ciptaannya yang dia kasih itu. Pada saat itu juga manusia itu mati dan Tuhan menangisi kematian manusia. Tapi apakah Tuhan hanya menangis saja? Ternyata Tuhan tidak hanya menangis, tetapi dia mengadakan suatu pemberesan. Pemberesannya caranya apa? Ya, ketika Tuhan bertanya, apakah engkau makan dari buah yang aku larang itu? Lalu apa jawabannya Adam? Jawabannya mantap.
perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu, dialah yang memberi aku makan. Buah itu sehingga aku makan. Wow. Sepertinya Adam menyalahkan siapa? Perempuan itu. Tapi sebenarnya Adam menyalahkan siapa? Tuhan. Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku. Anda lihat di sini, dosa selalu melahirkan dosa. Orang korupsi menutupi korupsinya dengan kebohongan-kebohongan. Nah, selalu dosa melahirkan dosa yang lain, termasuk dosa yang pertama. Dosa yang pertama, kenapa kok Adam itu makan buah itu? Apakah karena Adam itu lapar? Bukankah di Taman Eden itu ada berlimpah-limpah makanan dengan buahnya yang enak-enak itu? Kira-kira apa sih yang membuat Adam itu makan buah itu? Yang membuat Adam makan buah itu adalah bujukan dari iblis kepada perempuan itu. Kalau kamu makan buah ini, kamu nanti jadi seperti. Dan itulah kejahatan manusia yang pertama. Mereka ingin seperti Allah. Apa? Keinginan yang tidak semestinya. Kalau nanti bapak-bapak, ibu-ibu membaca dalam Keluaran pasal 20, bicara mengenai 10 firman, ya. Firman pertama, firman kedua, firman ketiga, ya. Yang keenam jangan membunuh, yang ketujuh jangan berzina, dan seterusnya. Nanti yang ke-10 itu apa? Biasanya kalau ditaruh yang di paling belakang ini gongnya. Ya, apa? Jangan mengingini. Kenapa? Karena manusia jatuh ke dalam dosa karena ingin yang tidak semestinya. Mereka, manusia pertama itu ingin seperti Tuhan. Wow. Nah, makanya dosa ini dalam tradisi Ibrani itu disebut sebagai dosa mencabut pohon. Kitset bintiot. Mengapa disebut sebagai dosa mencabut pohon? Ini hiperbola. Ya, karena ingin seperti Tuhan, dileksa oyot-oyote. Nah, jadi seperti itu penggambaran orang Ibrani memandang dosanya Adam karena ingin seperti Tuhan, bukan cuma buahnya yang mau dimakan, dileksa oyot-oyote. Ya, kan ada peribahasa orang Jawa itu, ya. Kenapa kok orang ini bisa korupsi ratusan triliun, ya, sudah jadi pemimpin, mau jadi pemimpin terus. Nah, ini kan ada peribahasa orang Jawa itu apa? Ngemut gula kroso legi, kolu sak pabrike. Nah, diuntal sak pabrike. Nah, jadi seperti ini, Adam itu digambarkan seperti itu. Makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, kolu sak oyot-oyot. Jadi seperti itu gambaran kejahatan manusia. Dan manusia menjadi ingin seperti Allah, dan itu merupakan suatu pemberontakan. Maka di dalam 10 firman, firman ke-10 menjadi gongnya, jangan ingini keledainya, jangan ingini budak-budaknya. Kalau zaman dulu kan nggak ada Mercy, nggak ada Rolls Royce, jadi ngomongnya keledai, ya kan. Terus kemudian kepemilikan, zaman dulu nggak ada misalnya pabrik plastik atau pabrik mobil gitu kan, adanya apa? Budak-budaknya yang memiliki banyak pegawai. Nah, jangan memiliki istri tetanggamu, jangan ingin memiliki apa yang dimiliki oleh tetanggamu. Nah, biasanya kan gara-gara ingin kan dosa itu, pengen kaya, terus pejabat korupsi. Ya. Pengen istri orang, terus seseorang menjadi selingkuh. Jadi semua berasal dari, maka jangan ingin ditaruh di gongnya, yaitu apa? Di perintah yang ke-10. Karena itu menjadi dasar dari kejahatan manusia bermula dari ini. Nah, kemudian Adam tahu dengan kebersalahannya di hadapan Tuhan. Ini menarik. Adam ternyata orangnya pinter banget.
pinter setengah mati. Ya. Karena apa? Karena Adam diciptakan dalam gambar dan rupa Allah sehingga dia dapat mencerna setiap kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, Anda tahu tadi di Kejadian 2 ayat 17, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Berarti hari itu adalah hari kematian Adam. Tapi apa yang terjadi? Ada satu paradoks. Dan paradoks ini adalah satu ayat yang selalu, mungkin hampir sering saya ulang-ulang kalau saya memberikan pemaparan firman, yaitu Kejadian 3 ayat 15. Ya, perhatikan pelan-pelan kita bacanya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, siapa? Ular, dan perempuan ini. Antara, wow ini kaget Adamnya, keturunanmu, keturunan ular, dan keturunannya, siapa? Berarti keturunan perempuan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Wow. Di sini Adam masih belum mengerti secara keseluruhan apa yang difirmankan Tuhan ini. Tapi ada satu yang membuat dia itu tergugah. Di hari kematianku Tuhan, wow, ada keturunan. Bukankah istrinya juga ikut berdosa? Tapi dari istrinya nanti itu akan datang keturunan yang akan mengalahkan musuh besar mereka, yaitu siapa? Si ular. Nah, kemudian di sini tumit. Kata tumit kalau dalam bahasa Indonesia biasa saja kita membaca bahasa Inggris pun hil. Tapi kalau Anda membaca ini dalam bahasa Ibrani, tumit, ya. Nah, kata tumit itu adalah akar kata dari nama dari leluhur Israel, yaitu siapa? Yakub. Wow. Jadi Anda bisa bayangkan, ternyata nama Yakub itu sudah diucapkan oleh Tuhan ribuan tahun sebelum dia lahir. Jadi di sini sudah menjadi suatu nubuat yang pertama, akan ada keturunan dari si tumit nanti yang membereskan dosa. Keturunannya untuk keselamatan manusia. Nah, dari situ kemudian lahir bangsa-bangsa. Ya, dari Adam, kemudian lahir Set, dari Set lahir Nuh, dari Nuh lahir Sem. Ya, Nuh punya anak 3, lahir Sem. Semnya itu melahirkan Eber. Tadi malam kita belajar tentang Eber. Kemudian lahir Pelek, kemudian lahir Abraham, dari Sarah melahirkan Ishak, dari Ishak melahirkan Yakub, dari Yakub melahirkan Israel, dan Tuhan betul-betul memilih satu jalur, yaitu apa? Bangsa yang Tuhan pilih sejak mulanya. Jadi makanya jadi orang Kristen yang namanya berita Injil itu bukan Matius, bukan. Tapi berita Injil sudah diwartakan oleh Bapa sendiri ketika di Taman Eden ada pemberes dosa. Yaitu keturunan siapa? Si tumit. Itulah kenapa Bapak Gereja memandang Kejadian 3 ayat 15 adalah proto-evangelium, adalah Injil yang pertama, berita sukacita yang pertama. Ternyata ini bukan pemahaman dari Bapak Gereja Irenaeus saja, tetapi juga pemahaman dari seorang yang bernama Jonathan Ben Uziel. Nah, siapa itu Jonathan Ben Uziel? Bisa ditampilkan? Jonathan Ben Uziel ini adalah salah satu murid terbaik dari Beit Hillel. Apa itu Beit Hillel? Beit Hillel adalah sekolah kerabian pada zamannya Yesus. Dan Jonathan Ben Uziel ini kira-kira umurnya sepantaran dengan Yesus. Dan menarik apa yang menjadi karyanya, yaitu ketika dia menerjemahkan kitab berbahasa Ibrani ke dalam bahasa Aram. Nah, Kejadian 3 ayat 15 ini dia menambahkan bahwa Kejadian 3 ayat 15
adalah harapan bagi datangnya Sang Mesias. Jadi sama-sama baik orang Yahudi maupun orang Kristen memandang Kejadian 3 ayat 15 adalah harapan datangnya Sang Pemberes dosa. Nah, itu adalah kekagetan dari Adam di hari kematiannya, ya. Tuhan justru memberikan satu nubuat akan hadirnya keturunan. Tuhan, ini hari kematianku. Tetapi engkau bicara tentang keturunan, berarti pada hari Adam berdosa, Tuhan tidak menginginkan kematian Adam. Tuhan merencanakan akan terus ada keturunan melalui istrinya. Adam sudah kaget. Nah, kekagetan Adam yang kedua adalah kutukan Allah bukan kepada Adam, tapi kepada siapa? Kepada tanah. Nah, kata tanah dalam bahasa Ibrani itu Adamah. Nah, sekarang ada kalau kita membaca ayat dalam bahasa Ibrani selalu ada hubungannya. Kenapa dia dinamakan Adam? Karena dia diciptakan melalui media tanah. Nah, kalau kita membaca Kejadian 2 ayat 17 dan Tuhan membentuk manusia itu dari afar min ha'adamah, dari debu yang dari tanah, dan bukan cuma itu saja, Tuhan kemudian menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, nishmat. Nah, dan sekarang perhatikan Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Nah, jadi manusia itu bahasa Ibrani-nya Adam. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan darinya, maka terkutuklah Adam. Firman-Nya kepada Adam, karena gara-gara kamu ngikutin ajakan istrimu, maka terkutuklah Adam. Tuhan enggak mengatakan terkutuklah Adam. Ya, non sewu, saya tanya ke bapak-bapak, pernah marah sama ibu? Sering. Nah, kalau bapak-bapak itu marah sama ibu, gitu kan, mangkel. Aduh, ini cerewet tenan toh yo, gitu kan. Tapi komplain juga nggak bisa dijawab, jawabannya lebih kencang lagi sang istri. Kemudian bapak-bapak ini saking marahnya, kalau mukul istri kan kena KDRT nanti kan, ya kan? Maka bapak-bapak ini dalam kemarahannya itu yang dipukul apa? Tembok, pak, gitu. Nah, ini seperti ini. Jadi Tuhan itu dia melampiaskan kekesalannya bukan kepada Adam, tapi kepada Adam. Nah, di situ Adam kaget dua kali. Yang pertama, di hari kematiannya Tuhan memberikan keturunan, berjanji memberikan keturunan. Kemudian yang kedua, yang dikutuk Adam. Wow. Nah, kita harus ingat bahwa manusia diciptakan dua unsur. Yang pertama unsur tanah, yang kedua adalah nafas yang dari Tuhan. Maka yang unsur fana, unsur dari bumi, unsur tanah, Tuhan membiarkan itu mati. Ya. Nah, dari sini, dari Kejadian 3 ayat 17 ini, maka kemudian terjadilah kesengsaraan pada tubuh manusia. Kita baca Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena disitulah engkau diambil, sebab engkau debu, engkau akan kembali kepada debu. Nah, kita baca aja ayatnya tadi, Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu, afar, tanah Adamah. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Perhatikan di sini ada dua unsur.
Yang pertama unsur tanah, yang kedua adalah unsur yang dari Tuhan sendiri, yang Tuhan hembuskan, yaitu nafas hidup, roh yang dari Allah. Maka itulah yang dipahami di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 kita baca, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dan Pengkhotbah 12 ayat 7 ini sebenarnya adalah keterangan dari Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Jadi ini adalah merupakan pemahaman tentang kitab Torah. Maka kalau kita belajar tentang Alkitab itu harus runut. Sejak apa? Sejak kitab Kejadian. Maka di sini dari titik ini kita mengetahui ya Adam itu diciptakan dengan kesempurnaan. Kalau kita membaca Kejadian 1 ayat 31, Tuhan itu mengagumi ciptaannya sendiri. Tuhan memandang semua ciptaannya sungguh amat baik. Berarti kalau sungguh amat baik, ada kematian enggak? Enggak, seharusnya enggak. Ada orang sakit enggak? Tapi ini kenapa kok Adam bisa sakit? Kenapa Adam bisa menua? Kenapa Adam bisa mati? Karena apa di sini? Terkutuklah tanah. Maka yang Tuhan selamatkan adalah sisi rohaninya. Dari situ Adam tahu ada dua kekagetan. Kemudian Adam meresponi. Adam adalah seorang yang beriman yang pertama kali ditulis di Alkitab. Apa respon Adam kepada Tuhan? Nah, Kejadian 3 ayat 20. Keren ini. Keren. Ya. Sepanjang Kejadian pasal 1 sampai Kejadian 3 ayat 19. Perempuan itu nggak punya nama. Dia cuma disebut perempuan. Bahasa Ibraninya Isya. Isya itu arti harfiahnya itu manusia betina. Dia belum punya nama. Perempuan itu baru punya nama, si manusia betina itu sudah punya nama ketika suaminya memberikan nama kepadanya. Perhatikan, manusia itu memberi nama Hawa. Ya, Hawa ini serapan bahasa Arab, bahasa Ibraninya Hawa. Sebab dialah yang menjadi ibu dari semua yang hidup. Kenapa dia dinamakan Hawa? Karena dia adalah ibu bagi semua yang Di sini Adam memberikan pengakuannya, keimanannya kepada janji Tuhan bahwa ada kehidupan melalui istrinya, maka aku menamakan istriku Hawa. Jadi sekarang kita baru tahu bahwa Adam adalah seorang pemikir pertama, filsuf yang pertama, ya. Dia bisa mencerna firman Tuhan dan kemudian dia memberikan pengakuan tentang keimanannya, janji Tuhan akan terjadi dengan penamaan istrinya itu sebagai ibu dari semua yang hidup. Jadi Hawa itu artinya urip. Istrinya dinamai urip. Karena semua yang urip itu lahir melalui kandungannya. Jadi inilah Adam sebagai mandataris Allah. Dan apa respon Tuhan? Ini menarik. Berarti di situ ada respon Tuhan meresponi keimanan Adam. Tuhan memberikan satu pemberesan dosa karena Adam adalah sudah dibentuk oleh Tuhan sebagai mandataris Allah. Ada unsur Elohim di dalam diri Adam, dan Adam tetap menjadi mandataris Allah. Tuhan mengadakan suatu tukar guling kematian yang ditulis dalam Kejadian 3 ayat 21. Ini menjadi ibadah sakramental. Dan ini adalah topik utama di dalam buku saya, Injil Salib. Ada genealogi ibadah sakramental. Jadi bukan ujuk-ujuk ketika Musa itu nyuruh orang-orang Israel mempersembahkan korban dari binatang atau ternak yang sempurna, yang tidak bercacat. Nah,
Dari mana dasarnya? Bukan ujuk-ujuk. Dasarnya di mana? Dasarnya dari Kejadian pasal 3 yang dimana Tuhan tidak berkenan dengan cawat daun made in Adam. Tuhan nggak berkenan. Itu usahamu untuk mencari keselamatan. Keselamatan made in manusia. Usahanya manusia. Tuhan nggak berkenan. Jadi yang terjadi hanya usahanya Tuhan yang hanya dapat membereskan dosa, yaitu memberikan pakaian keselamatan, dan ini merupakan ibadah sakramental. Kita baca Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Nah, tiba-tiba ada unsur binatang. Binatang ini menjadi suatu tipologi, suatu lambang. Ada oknum yang nggak berdosa, harus mati gara-gara untuk menutupi kemaluan Adam. Untuk menutupi aibnya Adam, dan ini merupakan satu tipologi dari Tuhan. Nah, Tuhan saat itu dengan pemikiran manusia yang masih flora dan fauna, belum dapat berpikir seperti kayak kita hari ini. Jadi Tuhan memberikan satu perumpamaan tukar guling kematian. Di hari kamu mati Adam, ada oknum yang harus aku bunuh gara-gara kamu berdosa supaya kamu jangan mati. Jadi di sini tukar guling kematian adalah usaha dari Tuhan sendiri, bukan usahanya manusia. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ini adalah ayat utama dari pelajarannya Bapak Gembala, Pak Erastus, Logos. Ya. Hanya Tuhan saja yang menjadi juru selamat, karena dialah yang menjadi pemberes dosa. Dan Yesaya 61 ayat 10 menuliskan bahwa Tuhan yang mengenakan pakaian keselamatan kepadaku, kata Yesaya. Jadi inilah genealogi ibadah sakramental, cara bebas dari mati, harus ada oknum lain yang mati. Nah, di situ kemudian Adam diberikan apa? Diberikan pakaian dari kulit binatang untuk menutupi aibnya. Ada oknum berdarah yang harus dibunuh oleh Tuhan untuk menutupi aib Adam. Kenapa harus darah? Nah, karena darah ditentukan oleh Tuhan sebagai alat pembayaran dosa, hutang dosa upahnya mati, alat pembayarannya itu apa? Darah. Imamat 17 ayat 11, sebab nyawa makhluk ada di dalam darahnya, maka aku telah memberikan darah kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa. Dan ini menarik, ya. Inilah yang menjadi genealogi kenapa ada korban. Kenapa ada korban? Inilah asal muasalnya, dan asal muasal ini kemudian diulang-ulang di sepanjang perjanjian lama, ya, konfirmasi ibadah sakramental. Mulai dari siapa? Mulai dari Habel dan Kain. Tuhan nggak berkenan dengan persembahan Kain, ya. Bukan karena Kain memberikan hasil bumi yang salah, bukan. Tetapi persembahan Kain tidak mengandung darah yang sebenarnya lambang dari nyawa. Tetapi persembahan Habel dikenan karena persembahan Habel dikenan. Dan kemudian juga dalam Kejadian 8 ayat 20 sampai 21, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Nah, saya tanya sekarang, Nuh ini lo taunya dari mana? Ya kan? Dari mana Nuh ini tahu? Habel juga taunya dari mana harus mempersembahkan anak domba yang tidak bercacat, yang tidak haram, ya kan? Dari mana? Siapa yang ngasih tahu? Tentulah yang ngasih tahu adalah Bapak dari seluruh umat manusia di bumi. Siapa? Adam. Keimanan Adam menurun kepada Habel, keimanan Habelnya mati, ya Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan kompensasi anak yang lain, yaitu Set.
yang berkenan kepada Tuhan, Set melahirkan Nuh. Nah, jadi garis keturunan Set ini yang salah ini, kesalehannya menurun kepada Nuh dan kemudian menurun kepada bapak orang beriman siapa? Bapak Abraham, ya. Dan itulah kenapa diperingati ada Idul Korban. Nah, tapi ya, saudara Muslim mengatakan ini Idul Korban. Tapi di dalam keimanan orang Israel mengatakan ini akedat Ishak, pengikatan Ishak. Ishak enggak dikorbankan, Ishak cuman diikat. Siapa yang dikorbankan? Domba. Jadi kalau kita lagi debat agama Islam dan Kristen itu kan ribut gitu. Ishak apa Ismail? Ismail apa Ishak? Dua-duanya bukan. Yang dikorbankan siapa? Domba yang dari. Pertanyaannya sekarang, ketika Ismail sudah diusir dan di rumah itu, di kemahnya Abraham, hanya ada satu anak yang namanya Ishak. Terus kemudian Tuhan mencobai Abraham. Tuhan ini kira-kira berkomedi enggak sih? Ya kan? Udah nunggu lama punya anak, kemudian Tuhan mengatakan kepada Adam, ambillah anakmu yang kau kasih itu, yaitu Ishak. Nah, yaitu Ishak, dan persembahkan dia bagiku. Nanti di tempat gunung yang aku akan menunjukkan kepadamu. Nah, jadi pertanyaannya di sini, esensinya Tuhan ini apa? Tuhan ini guyonan apa piye to ya? Apa sebenarnya yang menjadi esensi perintah Allah kepada Abraham dengan menyuruhnya mempersembahkan putranya yang tunggal itu? Orang bapak baik kok disuruh jadi pembunuh. Ini kan enggak mungkin. Tetapi ini sekali lagi menjadi suatu perlambangan tipologi kematian Yesus Kristus. Manusia yang seharusnya mati, Ishak yang seharusnya mati, Tuhan tidak berkenan dengan kematiannya, maka Tuhan menggantikan kematian Ishak itu dengan domba yang darinya, ya. Anda tahu, domba yang dari Tuhan itu yang tanduknya tertambat di dalam semak belukar. Nah, alat musiknya orang Israel itu apa? Shofar. Yang ditiup itu kan dari apa itu? Dari tanduk domba jantan. Ring the bell. Dan setiap orang-orang Israel itu merayakan tahun baru, membacakan kisah pengikatan Ishak yang kemudian digantikan dengan anak domba yang tanduknya tertambat pada semak belukar, dan orang Israel mensyukuri itu. Tuhan mengadakan suatu penggantian kematian, dan itulah kenapa orang-orang Israel tiup trompet pada setiap tahun baru. Nah, kita kalau tahun baru tiup trompet, tapi trompetnya dari kertas kan. Nah, we have no idea dari mana tradisi ini datang. Wow, datangnya ternyata dari Alkitab. Makanya kalau ada ustadz-ustadz itu bilang nggak boleh tiup trompet itu ini haram. Ya karena memang dari Alkitab. Wow. Jadi dari sinilah tipologi-tipologi, perlambangan-perlambangan bahwa Yesus yang menggantikan satu kematian itu diulang-ulang di sepanjang perjanjian lama. Dan itulah korban. Nah, kita sekarang belajar kata korban. Ya, tampilkan slide-nya. Korban. Apa itu korban? Korban dalam bahasa Indonesia itu sekarang korban apa? Korban. Saya mau tanya. Korban banjir. Korban kecelakaan. Korban perasaan. Korban apa lagi? Ya, macam-macam korban. Korban dalam artian victim, casualty, ya, pesakitan. Tapi ini adalah kata yang sudah bergeser. Kata aslinya korban itu berasal dari bahasa Ibrani garaf. Garaf itu artinya datang, mendekat dengan membawa sesuatu. Wow. Jadi artinya korban adalah harga
mendekat. Yesus Kristus mati sebagai korban, darahnya sebagai pembayaran untuk mendekat kepada Tuhan karena dosa memisahkan manusia dengan Tuhan. Datang mendekat dengan apa? Dengan darah. Kalau di perjanjian lama dirupakan dengan darah binatang. Nah, darah binatang itu kemudian diulang-ulang di sepanjang perjanjian lama, ya. Kemudian itu harus digenapi kan? Nah, digenapinya dengan apa? Digenapinya dengan kematian anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Kita baca Ibrani 9 ayat 22. Ya. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan inilah tuntutan hukum Taurat. Tanpa pengampunan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Dan ketika Adam ini berdosa, sudah diberikan suatu tipologi yang pertama, kematian dari binatang yang tidak berdosa. Dan menariknya, Adam itu berdosa cuma sekali loh, dan kemudian diusir dari Taman Eden. Coba Anda itu, hari ini pagi tadi ada dosa nggak? Mangkel karo tanggane karena klakson-klakson. Nah, itu sudah mengarahkan kepada dosa, ya. Nah, Kejadian 3 ayat 23, dan Anda lihat di sini, lalu Tuhan Allah mengusir itu apa? Syalah dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Dan kemudian ayat 24, dia menghalau garas manusia itu di sebelah timur di Taman Eden, dan di tempatnya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala, menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi di sini, kenapa Tuhan harus mengusir Adam? Supaya dia jangan makan buah dari kehidupan, agar jangan dalam keberdosaannya, dosanya pun menjadi kekal. Kalau dosanya kekal, ya sudah, nggak ada pengampunan. Maka pengusiran Adam keluar dari Taman Eden adalah karena kasihnya, bukan karena Tuhan marah, bukan. Karena Tuhan mengasihi, ya udah, yang aku relakan hanya sisi ragamu, sisi jasmanimu, itu yang nanti mati. Tapi rohmu tetap milikku. Maka jangan sampai kamu memakan buah kehidupan supaya jangan dosamu itu menjadi kekal. Dan menariknya di dalam ayat 23 ini ada kata syalah. Kata syalah ini adalah menjadi dasar dari kata talak. Syalah, talak. Karena T itu menjadi nomina, kata benda. Syalah, talak. Jadi apa? Menceraikan, talak. Bahasa Arab talak itu sama. Talak, ya, talak 1, talak 2, talak 3, ya kan? Sama ini. Dan di sini Tuhan memberikan talak 2. Talaknya talak 2 karena ada 2 kata cerai. Dan Tuhan menceraikan manusia itu dari Taman Eden. Syalah, talak. Terus kemudian Tuhan menghalau garas. Garas ini juga dalam artian cerai. Di Israel sana kalau menyebut pasangan yang sudah bercerai itu namanya garusin. Dari kata garas yang ada di kitab Kejadian ini. Garas. Jadi Tuhan menceraikan manusia. Itu betul-betul menceraikan karena manusia berdosa. Tuhan tidak dapat bersekutu dengan manusia yang berdosa. Dan Tuhan menangisinya. Tetapi Tuhan memberikan satu pemberesan dengan cara apa? Ada harga mendekat melalui kematian binatang di sepanjang perjanjian lama. Dan itu seperti kayak apa? Cek mundur bapak-bapak, ada yang punya toko di sini? Ada? Nah, kalau ada yang punya toko biasanya dapat kiriman barang dari supplier, ya, sekian, misalnya beras, ya, sekian puluh kintal gitu ya. Terus kemudian bapak-bapak ibu-ibu nggak langsung membayarnya, tapi membayar pakai cek mundur, ya, datang barang, terus dikasih cek mundur, bayarnya berapa minggu kemudian. Nah, ini seperti Tuhan itu ketika menerima persembahan korban di perjanjian lama itu, seperti Tuhan lagi teken cek mundur, ya. Kenapa kok seperti ini? Kenapa kok harus ada harga yang dibayar?
Ini contoh ya. Seringkali ya saya berikan contoh ini, mungkin Anda sudah tahu, tapi contoh ini kayaknya buat saya itu paling yang mengena. Contohnya, saya punya saudara dan saya ini adalah orang yang berduit. Saudara saya kurang beruntung, ya. Kemudian saudara saya itu pinjam uang ke saya 10 juta untuk usaha, buka usaha. Nah, karena saya kasih sama dia, ya saya kasih aja. Oke, ini utang 10 juta untuk buka usaha. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, usahanya nggak tambah bagus, tambah buruk, tambah entek. Dan suwe-suwe entek. Nah, ketika benar-benar habis, saya tahu saudara saya ini nggak bisa bayar utang. Kemudian saya datang kepadanya. Utangmu sudah dilunasi. Utangmu sudah diampuni. Kira-kira apa yang terjadi ketika saya bicara hutangmu sudah dilunasi, hutangmu sudah diampuni. Ketika mulut saya berkata, kamu sudah diampuni dari hutangmu. Hari itu juga, saat itu juga saya menghisap kerugian berapa tadi? 10 juta. Demikian pula Tuhan. Tuhan mengatakan upah dosa adalah mati. Pada hari engkau berdosa kamu mati. Nah, ini kan hukum Tuhan. Tuhan tidak dapat mencabut hukumnya sendiri, maka dilekdiri. Ya kan? Tuhan tidak berkenan kepada kematian kekal Adam, maka Tuhan yang harus menghisap kematian itu. Maka dia memberikan suatu cara pembayaran. Cara pembayaran mati ganti mati sebagai apa? Harga mendekatkan Allah kembali kepada manusia dengan mengirimkan anaknya yang tunggal. Jadi inilah kita bersama-sama belajar kata korban sebagai harga mendekat. Dan sebelum Tuhan Yesus mati, Matius 26 ayat 28 kita baca, sebab inilah darahku, darah perjanjian. Darah ini memang darah perjanjian yang sudah Tuhan ucapkan sejak kapan? Di Taman Eden. Yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Upah dosa adalah mati. Pengampunan itu sama dengan menghisap konsekuensi mati. Dan inilah merupakan alegori tumit yang remuk yang ditulis di dalam Kejadian 3 ayat 15. Dan Alkitab memberikan pengertian kepada kita di perjanjian baru. Ini menarik sekali. Kalau nggak ada Rasul Paulus, mungkin kita hari ini masih bingung. Itu apa? Nah, maka kemudian kita percaya di sini. Dosa, siapa yang membuat gara-gara dosa? Siapa yang membuat gara-gara pertama dosa? Adam. Memang istrinya yang bersalah pada awalnya, tapi seandainya waktu itu dikoreksi oleh Adam, itu dosa itu tidak terkonfirmasi. Tapi Adam ikut-ikutan makan, maka disebut sebagai dosa Adam. Jadi dosa terjadi karena gara-garanya satu orang. Maka hanya perlu satu orang saja, yaitu Adam akhir, untuk membereskan dosa. 1 Korintus 15 ayat 45, seperti tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Dan inilah dosa. Satu Adam awal dibereskan oleh satu Adam akhir. Adam menjadi berdosa, kemudian dibereskan oleh Adam akhir. Allah tidak menginginkan korban manusia. Tuhan nggak mau ada korban-korban manusia. Nggak ada untungnya karena itu adalah pembunuhan. Karena Tuhan mencintai setiap keturunan manusia, maka yang mati hanyalah anak domba Allah yang dari Tuhan, yang disebut sebagai sang penyelamat. Dan kematiannya menimbulkan kebangkitan, dan Tuhan Yesus bangkit ditulis secara harfiah, jujur, lurus, betul-betul hari Minggu. Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabtu lewat, ya, saya nggak baca hari Sabat, karena hari Sabat ya hari Sabtu. Setelah hari Sabtu lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Hari pertama, hari Ahad. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok
kubur itu dan apa yang didapatkan di situ, kubur itu sudah kosong. Inilah kenapa kita bersama-sama semua umat Kristen mayoritas itu beribadah pada hari Minggu sebagai ibadah raya, sebagai anamnesis, sebagai peringatan Kristus yang bangkit dari kematian. Sebab dia adalah kebangkitan itu. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan yang hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan inilah kenapa Pasca Kristiani selalu jatuh pada hari Minggu. Karena seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi seandainya andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Saya undang para musisi dan singer untuk bersama-sama menyambut kebaikan Tuhan bagi kita, yang dimana melalui pijakan ini kita di setiap hari Minggu mengingat kebangkitannya. Dan inilah adalah konsep anugerah. Apa sih anugerah itu? Yang memberi gak berkewajiban, yang menerima gak punya hak tapi dikasih. Jadi keselamatan adalah apa? Keselamatan adalah satu karunia, suatu anugerah yang dimana Tuhan itu gak punya kewajiban untuk mengampuni kita, tapi dia mengampuni kita, memberikan kita kehidupan yang kekal. Dan inilah upaya sorga mencapai manusia. Saya ucapkan selamat Paskah. Saya